Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian gak bosen ya dengerin suaranya Bu Ajeng di YouTube. Kali ini kita akan belajar materi baru, tapi masih mirip-mirip sama yang kemarin. Kita masih belajar mengenai gradien. Tapi ini khusus bahas gradien dari garis yang sejajar dan gradien dari garis yang saling tegak lurus. Langsung aja yang pertama kita bahas gradien garis yang saling sejajar. Nah, silakan kalian cermati apa yang ada di layar. Di sini Bu Ajeng punya dua garis. Ada garis K dan garis L. Nah, garis K dan garis L ini kedudukannya adalah saling sejajar. Kenapa? Karena ini kalau diperpanjang, mau sepanjang apapun, garis K dan garis L itu nggak akan pernah ketemu di satu titik. Mereka ya udah, cuman jejer gitu aja ya. Jadi garis K dan garis L itu bisa dikatakan sejajar. Oke, sekarang Bu Ajeng punya pertanyaan. Berapakah gradien dari garis K? Ingat gak kalian cara nyari gradien dari garis seperti ini? Mestinya masih ingat ya. Pertama, kita cari bagian garis yang melalui pojok-pojok petak. Misal ini nih, ini pojok. Ini juga pojok ya. Kita bikin bantuan, segitiga bantuan nih contohnya. Terus ingat, yang tegak ini jadi delta Y, yang mendatar jadi delta X. Ingat garisnya ini miring kanan, berarti nanti gradiennya pasti positif. Berarti M-nya sama dengan delta Y per delta X. Delta Y-nya berapa petak nih? 1, 2. Berarti 2 delta X-nya ada 1 petak. Berarti 2 per 1. 2 per 1 sama aja 2. Sekarang Bu Ajeng punya pertanyaan kedua. Berapakah gradien dari garis L? Lihat ini yang garis L ya. Kita cari yang lewatin pojok-pojok petak. Misal, nah ini pojok ya. Ini enggak, ini pojok. Tapi Bu Ajeng mau nyari pojok yang lain ini pojok lagi. Boleh ya? Boleh. Kita pakai bantuan segitiga. Oke, yang tegak di sini jadi delta Y, yang mendatar jadi delta X. Garisnya miring ke kanan, berarti nanti gradiennya pasti positif. Berarti di sini, ini tadi gradien garis K itu namanya MK ya. Kalau gradien garis L berarti M, di sini L kecil. M. Nah, kayak gini, ML, gradien dari garis L sama dengan rumusnya sama, delta Y dibagi delta X sama dengan delta Y-nya ada berapa petak? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4 dibagi berapa petak nih? 1, 2, delta X-nya 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, coba lihat. Kalau garisnya sejajar, ternyata nih, gradiennya tuh sama. MK, gradiennya sama, gradien garis K sama dengan gradien garis L. Sama. Nilainya adalah 2. Berarti kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya adalah garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Jelas ya sampai sini ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal. Nah, soalnya gini nih. Di antara persamaan garis berikut, jadi ada 3 persamaan garis, mana yang grafiknya saling sejajar? Oke, ada keyword kata sejajar. Ingat, kalau sejajar tadi kenapa? Kalau sejajar, gradiennya itu sama. Gradiennya sama. Maka dari ketiga persamaan garis ini kita cari mana sih yang gradiennya itu sama. Kita cari yang garis A dulu ya.
Ini persamaannya 2Y sama dengan 8X plus 20. Kita ubah ke bentuk Y sama dengan MX plus C. Berarti ini kita apakan? Kedua ruas kita bagi dengan 2. Di sini jadi 2Y per 2 sama dengan 8X per 2 plus 20 per 2. Coret-coret ketemu Y sama dengan 8 bagi 2, 4X plus 20 bagi 2, 10. Berarti kesimpulannya ini apa? M-nya sama dengan 4. Kita cari lagi garis yang kedua, B. Persamaannya 6Y sama dengan 12X plus 18. Ini masih ada 6, berarti kedua ruas kita bagi dengan 6. Di sini jadi 6Y per 6 sama dengan 12X per 6 plus 18 bagi 6. 6 coret masih Y. 12 bagi 6 ketemu 2, 18 bagi 6 ketemu 3. Berarti ini gradiennya adalah 2. Lalu kita cari garis yang C ya, persamaannya adalah 3Y sama dengan 12X plus 15. Di sini masih ada 3-nya, kita bikin jadi Y aja, berarti kita bagi 3. Ini jadi 3Y per 3 sama dengan 12X per 3 plus 15 per 3. 3 coret masih Y. 12 bagi 3 ketemu 4X. 15 bagi 3 ketemu 5. Berarti apa nih? Gradiennya ketemu 4. Mana yang sejajar? Yang sejajar adalah yang gradiennya sama. Ini 4. Yang garis A gradiennya juga 4. Berarti yang sejajar adalah garis A dan C. Yang B nggak sejajar karena ini gradiennya 2. Semoga paham ya sampai sini ya. Kita lanjut lagi materinya. Yaitu sekarang kita bahas gradien garis yang saling tegak lurus. Perhatikan layar kalian, di sini Bu Ajeng punya 2 garis yang saling tegak lurus. Kenapa saling tegak lurus? Karena perpotongannya ini membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, sekarang Bu Ajeng punya pertanyaan, berapakah gradien garis Q? Ini garis Q ya. Gradiennya berapa? Kita cari yang lewat pojok-pojoknya ya. Ini pojok. Ini pojok sih. Tapi pakai yang ini aja ya pojoknya. Nah, lalu kita bikin bantuan segitiga. Kita tentukan mana delta Y-nya yang tegak ya, dan delta X-nya yang mendatar. Ingat garisnya miring ke kiri, berarti nanti gradiennya negatif. Lalu gradiennya berarti di sini MQ sama dengan negatif delta Y per delta X. Delta Y-nya berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 4 satuan berarti negatif 4 per delta X-nya 1, 2. 2 satuan negatif 4 bagi negatif 2 ketemu negatif negatif 4 per 2 ketemu negatif 2. Lalu pertanyaan kedua, berapakah gradien garis P? P ya. Kita cari yang pojok. Ini pojok, oke. Ini juga pojok. Tarik segitiga bantuan, tentukan mana delta Y-nya, ini ya yang tegak, sama ini yang mendatar delta X-nya. Garisnya miring ke kanan, berarti nanti gradiennya positif. Berarti di sini MP positif ya. Delta Y per delta X sama dengan delta Y-nya 1, 2. 2 satuan, 2 per delta X-nya 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Sederhanakan bagi 2 semua ketemu setengah. Sekarang coba anak-anak perhatikan. Yang gradien garis Q itu kan min 2. Gradien garis P adalah setengah. Bu Ajeng akan coba kalikan gradien garis Q dengan gradien garis P.
berarti sama aja min 2 dikali dengan setengah. Negatif kali positif ketemu negatif, berarti di sini min 2 bagi 2 habis ya 1 kali 1, 1, ketemu negatif 1. Jadi kesimpulan pertama yang bisa kita tarik adalah kalau dua garis itu saling tegak lurus, maka hasil kali gradien-gradiennya itu ketemunya min 1. Oke ya, jadi kalau gradiennya dikalikan ketemu berapa? Ketemu negatif 1, min 1. Lalu yang kedua, kalian amati MQ tadi itu kan negatif 2. Ini tuh sama aja bisa ditulis negatif 2 per 1 ya. Lalu yang MP gradiennya adalah 1 per 2. Coba amati. Ternyata ini saling berkebalikan. Lalu tanda positif sama negatif itu saling berlawanan. Jadi yang MQ negatif, yang MP positif. Yang MQ 2 per 1, yang MP 1 per 2. Bisa diamati polanya ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, hasil kali gradien-gradien garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Yang kedua, dua garis yang saling tegak lurus memiliki nilai gradien yang saling berkebalikan, serta berlawanan tanda positif dan negatifnya. Jadi misal kalau ada soal nih, diketahui misal gradien garis K sama dengan positif 4 ya. Terus ini tegak lurus sama garis L. Yang ditanya gradien garis L berapa? Kan tegak lurus ya, ini tegak lurus. Tegak lurus. Ya, ini kan 4. 4 tuh sama aja 4 per 1. Berarti nanti gradien garis L itu dibalik 1 per 4. Ini tandanya positif, berarti yang ini negatif. Coba kita kalikan ya. Coba kita kalikan 4 kali negatif 1 per 4. Coret-coret, oh masih negatif 1, ketemu negatif 1. Nah, bener kan ketemunya negatif 1. Jelas ya sampai sini ya? Contoh soal. Kita bahas contoh soalnya. Perhatikanlah gambar berikut. Ini ada garis A. Yang ditanya adalah gradien garis yang tegak lurus dengan garis A adalah, paham nggak maksudnya soal? Maksudnya soal tuh gini, ini ceritanya tuh ada garis A, seret gini ya, ini garis A. Terus ada garis yang tegak lurus sama garis A, ini tegak lurus ya. Nah, si garis yang tegak lurus dengan garis A ini ditanya gradiennya berapa. Nah, kita suruh nyari gradien dari garis yang tegak lurus sama garis A itu berapa. Berarti langkah pertama adalah kita cari gradien garis A. Berarti pertama kita cari gradien garis A. Atau MA ya. Rumusnya delta Y per delta X. Oke, kita cari delta Y-nya yang tegak. Ini yang tegak delta Y. Ada 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Delta X-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini delta X ada 6 satuan. Ingat garisnya miring ke kiri, mirki, berarti nanti gradiennya negatif, di sini negatif. Sederhanakan bagi 2 semua ketemu negatif 2 per 3. Lalu kita baru cari gradien garis yang tegak lurus dengan garis A. Nah,
Ini namanya, misal ini garis B ya, berarti ini kita cari MB sekarang. Ingat tadi kan kalau nyari gradien garis yang tegak lurus itu kan tinggal dibalik ya. Ini kan 2/3, kebalikannya berarti 3/2. Terus tandanya kan berlawanan. Yang A tadi negatif, berarti yang ini positif. Positif nggak usah ditulis. Jadi udah ketemu gradien garis B adalah 3/2. Ini jawabannya 3/2. Selesai. Gampang kan? Ini contoh soal yang terakhir. Diketahui garis PQ melalui koordinat titik P min 6,8 dan Q 4,7. Jika garis K tegak lurus dengan garis PQ, berapa gradien dari garis K? Jadi di sini ada garis PQ. PQ itu nanti bisa kita cari gradiennya ya. Ini langkah pertama, kita cari gradien garis PQ. Atau tulisnya M P Q gini ya. Sama dengan rumusnya kan delta Y per delta X. Karena ini diketahui 2 titik, berarti pakai yang Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tentukan ini jadi X1 Y1, berarti ini jadi X2 Y2. Lalu kita masukkan ke rumusnya sini. Y2-nya adalah min 7, berarti ini min 7 kurangi Y1. Y1-nya 8, kurangi 8 per X2-nya 4, kurangi X1. Min 6 berarti min, pakai kurung ya, pakai kurung jangan lupa, min 6. Utang 7, utang 8 berarti utang 15 per min ketemu min jadi plus, jadi ini sama aja 4 plus 6, atau ini sama aja min 15 per 10. Bagi 5 bisa ya, bagi 5 ketemu min 3 per 2. Nah, jadi gradien garis PQ adalah min 3/2. Baru langkah kedua kita cari gradien garis K. Nah, garis K ini kan tegak lurus ya, sama garis PQ. Berarti MK tinggal kita balik aja. Ini kan 3/2, berarti kebalikannya 2/3. Ini tandanya negatif, berarti yang ini tandanya positif. Jadi jawabannya adalah MK sama dengan 2/3. Selesai. Ya, materinya selesai. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham bisa tanya ke Bu Ajeng langsung atau dengerin lagi, coba dengerin lagi penjelasannya. Barangkali yang pertama nggak paham, dengerin kedua jadi paham. Semoga ilmunya walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.